Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pedagogik konsep penilaian P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal-soal yang terbaru. Dan bagi Anda yang ingin belajar bersama di grup Telegram P3K Guru SD, bisa bergabung. Linknya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal yang pertama, beberapa siswa Pasman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Osman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah jawabannya adalah yang D, yaitu memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Nah, di sini ada yang saya blok warna biru karena bisa mencapai batas ketuntasan yaitu pada aspek keterampilan walaupun berpikir tingkat rendah. Karena EQ-nya hanya taraf normal bawah. Untuk pembahasannya, karena ketiga siswa pada saat materi keterampilan berpikir tingkat rendah mampu mencapai batas ketuntasan, maka Pak Osman bisa mengembangkan potensi keterampilan dari ketiga siswa tersebut. Soal nomor 2, berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah, jawabannya adalah yang D, yaitu semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Nah, di sini pembahasannya besar indeks kesukaran atau IK antara 0,00 sampai 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal, sehingga soal dengan indeks 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Jadi semakin kecil indeks yang diperoleh, semakin sulit soal tersebut. Sebaliknya semakin besar indeks yang diperoleh, semakin mudah soal tersebut. Soal nomor 3, perhatikan aspek sikap berikut. Percaya diri, runtut, santun, kerjasama, berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah yaitu yang D1, 2, dan 3. Kompetensi sikap yang dinilai adalah percaya diri, runtut, dan santun. Nah, runtut itu kan bisa juga, tertib juga bisa. Kerjasama tidak termasuk karena kegiatan bercerita hanya dilakukan individual. Jadi kerjasama itu juga sikap, tetapi kan bercerita itu kebanyakan kan individual. Jadi tidak termasuk dalam penilaian. Berbahasa Indonesia bukan kompetensi sikap, tetapi kompetensi pengetahuannya. Soal nomor 4, langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah yaitu yang B, menentukan sikap yang akan dikembangkan. Untuk pembahasannya, langkah awal penilaian sikap guru harus menentukan sikap apa yang ingin dikembangkan ke peserta didik. Kalau skala pengukuran kan sudah ada instrumennya, kalau sebelum ada sikap yang akan dinilai kan tidak mungkin juga, indikator juga seperti itu. Jadi sikap apa yang ingin dikembangkan oleh guru. Jadi jawabannya adalah yang B, menentukan sikap yang akan dikembangkan. Selanjutnya nomor 5, definisi penilaian adalah yaitu C, prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Pembahasannya penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2006 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi ada kata pengumpulan ini, untuk yang lain kan tidak ada. Jadi definisi penilaian adalah prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Soal nomor 6, di antara pernyataan berikut yang benar adalah yaitu yang C, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Jadi penilaian diri dan penilaian antar teman ini digunakan guru hanya untuk data konfirmasi saja atau validitas data apakah siswa tersebut mempunyai sikap yang sesuai dengan penilaian guru selama pembelajaran atau tidak. Jadi guru untuk mengcross-check apakah benar siswa mempunyai sikap ini, maka ada penilaian diri dan penilaian antar teman.
Soal terakhir nomor 7, daya pembeda pada suatu soal adalah yaitu yang B, jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. Nah, daya pembeda butir soal dihitung menggunakan persamaan ini. Daya pembeda batas atas, batas bawah ini banyak peserta tes kelompok atas, JB-nya banyak tes peserta kelompok bawah. Nanti harus imbang. Dan nanti kalau hasilnya daya pembedanya 0,0 sampai 0,19 berarti jelek. 0,20 sampai 0,39 ini cukup. 0,40 sampai 0,69 baik. Dan jika daya pembedanya 0,70 sampai 1 itu baik sekali. Jadi ini kebalikannya dari indeks kesulitan tadi. Kalau indeks kesulitan semakin bawah itu semakin sulit, kalau ini semakin tinggi semakin baik. Cukup sekian penjelasan kali ini tentang soal konsep penilaian PDK Guru Belajar P3K tahun 2021. Untuk melihat video yang lain ada di 2 video di atas ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.